Baik semuanya, perkenalkan nama saya Ricardo William Dito Saputra dari kelompok 5 dan saya sekaligus sebagai koordinator dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang kasus bullying sehingga siswa mengalami tekanan mental dan tidak dapat berinteraksi dalam pembelajaran. Pada dasarnya, manusia itu adalah makhluk yang sosial, di mana manusia harus berinteraksi satu dengan yang lain untuk menjaga keharmonisan antara sesama makhluk ciptaan Tuhan. Namun pada kehidupan sehari-hari, interaksi tersebut sering ada konflik ataupun gesekan. Gesekan tersebut akhirnya menimbulkan kekerasan. Hal yang paling sering kekerasan yang sering kita dengar pada saat remaja ataupun sampai dewasa saat kali ini yaitu kasus pembulian atau bullying. Tapi sebelum itu, apa itu pengertian dari bullying? Bullying adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik ataupun emosional oleh seorang yang lebih kuat atau kelompok yang lebih kuat terhadap korbannya yang lebih lemah fisik maupun lemah mental dengan tujuan untuk menderitakan sang korban. Bullying memiliki pengaruh secara jangka panjang ataupun jangka pendek terhadap korban bullying. Pengaruh jangka pendek yang sering terjadi pada siswa-siswa sekarang adalah depresi dan juga mengalami penindasan. Dan yang paling berdampak pada kegiatan pembelajaran adalah menurunnya kinerja siswa tersebut terhadap mengerjakan tugas-tugas yang ada di sekolah. Untuk jangka panjangnya dapat terlihat ketika ia sudah dewasa, yaitu kesulitan dalam menjalin hubungan baik terhadap lawan jenis dan selalu memiliki kecemasan akan yang sudah terjadi, yaitu tentang bullying yang masih teringat dalam pikiran mereka. Ada 4 unsur penting yang bisa membuat pembulian itu terjadi. Yang pertama adalah ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Yang kedua, ada niat untuk mencederai dari pelaku dan mencederai untuk korban. Yang ketiga adalah ancaman lebih lanjut. Yang keempat adalah teror. Keempat unsur itu adalah unsur yang sering terjadi dalam kasus pembulian dari seorang pelaku ke korbannya. Hal ini tidak bisa dihindari bila tidak ada pencegahan. Adapun dampak dari kasus pembulian bagi korban, perilaku bully dapat menimbulkan efek negatif bagi korban, di antara lain yaitu gangguan mental, mulai sensitif dari rasa marah dan yang meluap-luap, depresi, dan rendah diri serta cemas. Yang kedua adalah sering menggunakan obat terlarang. Ketika mereka sedang depresi, mereka akan mencari cara untuk bisa menghilangkan rasa depresi itu. Yang ketiga, tidak semangat dalam pembelajaran maupun berangkat sekolah. Yang keempat, prestasi dari seorang siswa itu tersebut menurun. Yang kelima adalah menarik diri dari lingkungan sosial sehingga tidak ada berinteraksi dengan orang lain. Dan yang keenam adalah menjadi perundungan atau melakukan balas dendam. Korban tersebut atau dampak-dampak tersebut sering terjadi pada korban bullying. Bullying yang berulang dapat menyebabkan menurunnya rasa percaya diri dan depresi, hingga resiko bunuh diri pada anak-anak yang mengalami pembulian. Anak-anak yang dibully pada umumnya akan berbohong dan menyembunyikan fakta. Oleh karena itu, kita sebagai pengajar atau sebagai orang yang akan mengajar harus jeli dan mengamati perubahan tingkah laku anak-anak seperti itu. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan ketika kita mengetahui bila anak mengalami pembulian. Yang pertama adalah tanggapi kejadian itu dengan serius. Yang kedua, hargai mereka dan bilang berterima kasih pada siswa tersebut yang karena mereka telah melaporkan keadaan mereka agar kita bisa memberi masukan kepada mereka. Yang ketiga, yakinkan dia bahwa itu adalah tindakan yang salah dan semua itu bukan salahnya dia. Yang keempat adalah tunjukkan rasa empati. Dan pembulian harus diikutsertakan
dirasakan oleh empati dari seorang orang tua. Oleh karena itu lebih baik seorang pengajar untuk bisa memberitahukan keadaan anaknya kepada orang tua mereka agar bisa ditindak lanjut dan kita dapat mengetahui keputusan apa yang akan diberikan orang tua kepada anak mereka. Dan apa yang harus kita lakukan bila kita menyaksikan kejadian bullying itu di depan mata kita? Yang pertama adalah tanggapi segera dan melepaskan atau memisahkan anak-anak itu satu dengan yang lain. Yang kedua, pastikan tetap tenang dan yakinkan anak-anak bahwa masalah ini sudah terkendali. Yang ketiga, tunjukkan perilaku tidak agresif tetapi tegas tanpa membuat pelaku atau korban pun terluka. Baiklah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk kedepannya, mungkin kita sebagai pengajar lebih baik untuk memperhatikan hal-hal seperti ini, karena ini akan berdampak pada siswa yang kita ajar. Karena itu akan menurunkan prestasi bahkan minat mereka dalam pembelajaran. Karena pembulian ini sering terjadi pada anak-anak yang berusia remaja ataupun remaja yang beranjak dewasa. Dalam kita memperhatikan hal seperti ini, kita juga dapat mengayomi siswa-siswa tersebut. Baik, mungkin segini saja yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.